سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-munazzil kitabahu bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil alamin alladzi atahu rabbuhu majami'al kalim wa wasafahu biqaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan dimanapun panjenengan berada. Semoga kita semua senantiasa sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, serta diberkahi kehidupan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya, Al-Fakir Ahmad Suhaimi, melalui channel ini akan menjawab dan membahas sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu adalah bagaimana hukumnya atau bagaimana statusnya bila ada seorang suami menceraikan atau mentalak istrinya, yang mana kalimat yang dipakai untuk mencerai itu tidak dilafalkan, yakni tidak diucapkan dengan lisan, akan tetapi melalui tulisan seperti surat, SMS, WA, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang semisal. Apakah hal tersebut jatuh cerai atau tidak? Baik, akan saya ulang pertanyaan itu dengan lebih sederhana dan singkat. Apakah cerai yang melalui surat, SMS atau WA itu sah, yakni jadi cerai? Sebelum saya jawab dan sebelum saya bahas mengenai pertanyaan itu, terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa cerai atau talak itu para ulama membaginya menjadi dua macam. Macam yang pertama disebut dengan talak sharih, talak yang jelas, cerai sharih. Awas, perhatikan ya, jangan sampai lupa macam yang pertama. Talak itu disebut atau diistilahi dengan talak sharih. Kemudian macam yang kedua disebut dengan talak kinayah, cerai kinayah, cerai secara sindiran. Nah, sekarang kita harus paham dan mengerti apa itu talak sharih dan apa itu talak kinayah. Perhatikan, talak sharih adalah kalimat yang digunakan oleh suami untuk mencerai istrinya itu adalah sebuah kalimat, sebuah bentuk kalimat yang mempunyai makna, yang mempunyai arti yang jelas dan tegas, bahwa kalimat itu berarti cerai saja, tidak berarti yang lain. Yakni kalimat yang digunakan oleh suami untuk menceraikan istrinya itu bukan jenis kalimat yang mempunyai banyak arti, bukan jenis kalimat yang mengandung multi tafsir. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan talak sharih. Adapun contoh kalimat yang mempunyai arti tegas dan jelas adalah tolak dan firaq. Kedua kalimat ini jika diterjemahkan ke bahasa kita berarti cerai, ya, tidak ada arti yang lain. Maka apabila sang suami mengatakan pada istrinya, "Ku talak engkau," atau "Aku cerai engkau," maka terjadilah yang namanya cerai. Dan juga perlu diingat lagi ya, bahwa talak semacam ini disebut dengan talak sharih. Kalau ditanya apa sebabnya kok dikatakan talak sharih, jawabannya adalah karena suami di saat menceraikan istrinya dalam contoh ini menggunakan kalimat yang sharih, menggunakan kalimat yang jelas maksudnya, yaitu cerai.
tidak ada celah untuk bermakna yang lain. Kemudian selanjutnya ada hal penting berkaitan dengan talak sorih itu yang harus kita ketahui, yaitu bahwa jatuhnya talak sorih itu tidak membutuhkan niat. Saya ulang, bahwa jatuhnya talak sorih itu tidak membutuhkan niat. Itu artinya ketika suami mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, mulai sekarang kau bukan istriku lagi. Ku talak engkau, ku cerai engkau." Maka pada waktu itu juga terjadilah atau jatuhlah yang namanya cerai. Walaupun si suami sebenarnya tidak bermaksud untuk mencerai, akan tetapi hanya bergurau saja, atau hanya sekedar menakut-nakuti saja, maka tetap jatuh, tetap jadi cerai. Kalau misalnya ditanya, apa sebabnya kok tetap jatuh cerai walaupun tidak ada niat mencerai? Maka jawabannya adalah karena si suami ketika menceraikan istrinya menggunakan kalimat yang sharih. Kalimat yang sharih itu tidak punya ketergantungan pada niat, yakni tidak membutuhkan niat. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan talak kinayah adalah sebuah sirat, sebuah bentuk kalimat yang digunakan oleh suami untuk menceraikan istri itu bersifat ambigu, yaitu ungkapan kalimat yang mengandung multitafsir, mempunyai banyak kemungkinan arti dan maksud, yakni bisa berarti cerai dan juga bisa berarti yang lain. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan talak kinayah. Baik, sekarang saya akan memberikan contohnya. Ketika sepasang suami istri sedang bertengkar, lalu si suami mengatakan pada istrinya, "Kalau begitu, sekarang pulanglah engkau ke rumah ibumu. Pulanglah engkau ke rumah ibumu." Perkataan "pulanglah engkau ke rumah ibumu" yang dilontarkan kepada istri itu mengandung banyak arti dan maksud. Boleh jadi memang berarti cerai atau talak, karena pada umumnya manusia ketika bercerai itu akan pisah rumah. Entah itu suami atau si istri yang keluar rumah. Akan tetapi perkataan suami, "Pulanglah engkau ke rumah ibumu," juga bisa berarti yang lain, yakni bukan berarti cerai, akan tetapi memang betul-betul berarti pulang atau pindah rumah. Misal, suami mengatakan itu, yakni "pulanglah engkau ke rumah ibumu," sama sekali tidak bermaksud untuk mencerai, tidak bermaksud untuk mentalak, akan tetapi memang betul-betul menginginkan istrinya untuk sementara waktu tinggal di rumah ibunya dulu. Misal penyebabnya adalah karena mereka berdua selama ini, akhir-akhir ini, hari-harinya selalu bertengkar, sehingga suaminya jengkel, marah, dan emosi berat, terutama ketika melihat wajah istrinya marah dan emosinya akan semakin naik. Oleh karenanya, sang suami berinisiatif agar supaya istrinya tidak tinggal serumah dulu, yang tujuannya adalah untuk mereda amarah dan emosinya, sehingga hatinya cepat adem, tentram, damai, dan akhirnya bisa baikan lagi. Jadi seperti itu ya maksud tujuan suami mengatakan "pulanglah engkau ke rumah ibumu", bukan untuk mencerai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum dan statusnya talak kinayah itu? Sah atau jatuh cerai, atau sebaliknya tidak sah, yakni tidak jatuh cerai? Maka para ulama menjawab dan menjelaskan bahwa sah dan tidaknya, jatuh dan tidaknya talak kinayah itu tergantung pada niatnya suami ketika melontarkan kalimat yang bersifat kinayah itu.
Artinya, jika niatnya suami memang betul-betul untuk mencerai, maka jadilah cerai. Namun apabila niatnya bukan untuk mencerai, tapi bermaksud untuk yang lain, maka tidak jatuh cerai. Jadi kalau demikian penjelasan para ulama, berarti di contoh yang saya buat tadi, ketika suami mengatakan pulanglah engkau ke rumah ibumu, maksud dan tujuannya memang untuk mencerai, maka terjadilah cerai. Akan tetapi jika si suami saat melontarkan perkataan pulanglah engkau ke rumah ibumu, tidak bermaksud untuk mencerai, akan tetapi ada maksud dan tujuan yang lain, seperti suami memang betul-betul menginginkan istri pulang ke rumah ibunya untuk sementara waktu, maka tidak terjadi talak, tidak terjadi cerai. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita kembalikan pada pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu mengenai jawaban dan penjelasan dari sebuah pertanyaan, bagaimana hukum dan statusnya cerai atau talak yang kalimat talaknya tidak diucapkan dengan lisan, akan tetapi melalui tulisan atau melalui ketikan seperti surat, SMS, dan WA. Maka dalam persoalan ini para ulama menjawab dan menjelaskan bahwa cerai melalui surat, WA, itu statusnya disamakan atau dikategorikan dengan cerai atau talak kinayah. Itu artinya jadi dan tidaknya, jatuh dan tidaknya cerai yang melalui WA itu tergantung niat suami ketika menulis surat atau ketika mengetik WA. Jadi apabila pada waktu menulis, pada waktu mengetik itu memang betul-betul bermaksud untuk mencerai, maka terjadilah cerai itu. Akan tetapi jika pada waktu menulis surat atau mengetik WA sama sekali tidak ada niatan untuk mencerai, akan tetapi dia punya maksud dan tujuan tertentu seperti sekedar menakut-nakuti atau menasihati agar supaya lebih berhati-hati dalam menjaga kehormatannya misal, atau agar supaya tidak sedikit-sedikit minta cerai, sebentar-sebentar minta cerai, maka ini tidak terjadi cerai karena tidak ada niat mencerai. Begitu, mudah-mudahan dapat difahami. Baik, kesimpulan ringkasnya adalah bahwa talak melalui WA dan yang semisal itu bisa jadi jatuh talak dan juga bisa jadi tidak jatuh talak. Semuanya punya ketergantungan pada niat si suami di waktu menulis surat atau di waktu mengetik WA. Jadi seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ditemukan kesalahan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.